Tahukah kamu bahwa stunting bukan hanya soal tinggi badan yang kurang dari teman-temannya? Stunting adalah ancaman besar bagi masa depan anak. Stunting bisa mengganggu perkembangan fisik dan otak, mempengaruhi kemampuan belajar, dan bahkan berdampak pada kesehatan jangka panjang mereka. Dampaknya bisa terasa seumur hidup loh. Penasaran bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa tahu jika seorang anak terkena stunting? Berikut adalah ciri-ciri yang perlu kita perhatikan. Tinggi badan lebih pendek. Anak yang mengalami stunting biasanya lebih pendek dari teman-temannya. Idealnya pada usia 1 hingga 5 tahun, anak harus tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya. Jika tidak, itu bisa menjadi tanda stunting. Berat badan lebih ringan. Stunting juga menghambat penambahan berat badan anak. Biasanya, anak usia 1 hingga 5 tahun akan bertambah 1 hingga 2 kg setiap tahunnya. Anak yang stunting, berat badannya cenderung lebih ringan daripada anak seusianya. Lingkar kepala lebih kecil. Lingkar kepala adalah indikator penting untuk mengetahui perkembangan otak anak. Pada anak yang stunting, lingkar kepala seringkali lebih kecil dari yang seharusnya. Kurang energik dan mudah lelah. Anak yang terkena stunting sering merasa lelah dan lesu. Ini terjadi karena tubuh mereka tidak mendapatkan cukup gizi dan energi untuk berkembang dan bermain. Rentan terkena penyakit. Kekurangan gizi membuat sistem imun anak lemah. Anak yang stunting lebih mudah terkena penyakit dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif. Anak yang mengalami stunting biasanya mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik dan kognitif. Mereka mungkin lebih lambat dalam belajar berbicara atau berjalan, bahkan mengalami kesulitan belajar di sekolah. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan stunting? Gizi ibu yang tidak cukup selama kehamilan. Asupan gizi ibu selama kehamilan sangat penting untuk perkembangan janin. Jika ibu hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, terutama protein hewani seperti telur, ikan, ayam, atau daging, serta vitamin dan mineral penting seperti zat besi dan asam folat, maka perkembangan janin bisa terhambat. Akibatnya, bayi lahir dengan berat badan rendah dan berisiko tinggi mengalami stunting. Kurangnya ASI eksklusif dan makanan bergizi pada bayi. Setelah lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan gizi yang cukup. Setelah usia 6 bulan, bayi membutuhkan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhannya. Kekurangan gizi pada tahap ini bisa menyebabkan stunting. Paparan asap rokok pada ibu hamil atau bayi. Mengapa paparan asap rokok menjadi salah satu faktor risiko terbesar untuk stunting? Zat berbahaya dalam rokok mengganggu pasokan oksigen ke janin, menghambat perkembangan otak dan organ lainnya. Bayi yang terpapar asap rokok setelah lahir juga lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan pertumbuhan. Mengapa begitu? Zat dalam rokok dapat mengurangi daya tahan tubuh dan menyulitkan tubuh menyerap nutrisi. Kekurangan energi kronik pada wanita usia subur. Wanita usia subur yang kekurangan kalori dan protein berisiko melahirkan anak yang mengalami stunting. Kek pada ibu menyebabkan tubuhnya tidak mampu menyediakan cukup gizi untuk pertumbuhan janin. Kurangnya konsumsi tablet tambah darah oleh remaja putri. Remaja yang tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah berisiko mengalami anemia yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyediakan gizi yang cukup bagi janin saat hamil. Pernikahan dini. Pernikahan dini seringkali menyebabkan ibu hamil pada usia muda, yang tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk mengandung dan melahirkan. Ini meningkatkan risiko kelahiran dengan berat badan rendah dan mengarah pada kemungkinan stunting. Lalu, apakah stunting dapat dicegah? Ya, stunting dapat dicegah. Pencegahan stunting harus dimulai sejak kehamilan ibu dan dilanjutkan dengan perawatan yang tepat selama 2 tahun pertama kehidupan anak. Berikut langkah-langkah pencegahan yang bisa kita ambil. Gizi yang cukup untuk ibu hamil, ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI, lingkungan sehat dan bebas asap rokok, rutin mengonsumsi tablet tambah darah, imunisasi lengkap. Mengapa pencegahan stunting itu sangat penting? Pencegahan stunting sangat penting karena dampaknya sangat besar bagi masa depan anak-anak kita. Dengan memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup dan berada di lingkungan yang sehat, kita memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
Apakah kalian ingin anak-anak kita tumbuh sehat dan mencapai impian mereka? Maka ayo cegah stunting bersama-sama karena setiap anak berhak untuk tumbuh dengan sehat dan mencapai impian mereka tanpa hambatan.